Dua hal, pertama itu sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa empati kepada kawan jurnalis Tempo yang sedang mendapatkan ancaman dan teror politik berupa pengiriman kepala babi. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang cukup identik dengan kekuasaan, yang cukup dekat dengan juru bicara penguasa, itu memberikan statement-statement yang sebenarnya tidak kondusif dan bahkan terkesan tidak simpati terhadap ancaman yang terjadi pada kawan jurnalis. Betul bahwa Francisca ataupun Cica, seorang jurnalis Tempo, saat men-unboxing kiriman kepala babi itu terkesan bercanda dengan mengatakan butuh kiriman daging babi. Bisa saja itu semacam balasan kepada pihak yang mengirimkan teror bahwa Francisca, seorang jurnalis investigatif politik di Tempo, itu tidak pernah takut kepada ancaman-ancaman apapun. Kenapa cuma kepala babi? Dagingnya aja sekalian itu dikirimkan. Secara politik itu semacam pesan perlawanan yang dilakukan oleh Francisca bahwa dirinya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah gentar dengan pemberitaan-pemberitaan yang cukup kritis. Itu adalah bentuk perlawanan yang mestinya tidak harus dianggap sebagai sebuah lelucon bagi seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan dengan mengatakan kalau ada kiriman kepala babi sebaiknya dimasak saja. Itulah yang kemudian menimbulkan huru-hara. Itulah yang kemudian menimbulkan bagaimana seorang kepala PCO per hari ini itu dibully tanpa henti. Karena itu dianggap sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa respect, tidak punya rasa simpati kepada kawan jurnalis yang saat ini mungkin merasa terancam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi. Publik tahu kok ketika ada kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis yang selama ini dikenal kritis, itu kan semacam pesan politik supaya kritisisme, sikap kritis itu tidak lagi dilakukan di masa-masa yang akan datang tentu saja. Teror semacam ini kan lazim terjadi sejak lama, terutama di zaman Orde Baru. Dan teror semacam itu bukan hanya kepala babi, bisa saja yang dikirimkan itu adalah ayam yang sudah meninggal, bisa saja telur busuk, ataupun misalnya tikus yang sudah mati dan seterusnya dan seterusnya. Publik tahu ini adalah ancaman, ini adalah sebuah teror yang mestinya secara moral harus mendapatkan support dari jubir-jubir yang selama ini dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengherankan pernyataan kepala PCO itu membuat begitu banyak pihak dan geram karena ini dianggap meremehkan. Itu menganggap persoalan teror itu sebagai sesuatu yang sepele. Ayolah move on. Ini demokrasi kita sudah berkembang. Sekeras apapun sikap-sikap protes, sikap kritis yang muncul dari gerakan civil society dan termasuk dari kalangan media, itu juga harus ada rasa simpati yang sedikit saja perlu diberikan ketika ada teror yang datang kepada mereka. Indonesia ini tidak akan hancur hanya karena gara-gara sikap kritis. Indonesia itu tidak akan babak belur dan runtuh hanya gara-gara sikap kritis yang ditunjukkan oleh kawan-kawan media dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Mengkhawatirkan kalau seorang koordinator juru bicara kepresidenan menganggap persoalan teror itu adalah hal yang sepele, dianggap lelucon dan dianggap tidak penting dan hanya menjadi urusan mereka. Bagi saya ini tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang kepala PCO. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,